Saya terpaksa berlangganan karena itu menjadi syarat peringkat 6x5. Tapi setelah saya tonton 1-2 hari dan tidak rutin memang waktu itu, akhirnya terlewat dan sampai langganan saya habis. Kemudian 1 bulan lalu, entah ada angin apa ya, ketika saya memutuskan untuk menjadi elite leader, saya mencoba kembali membuka aplikasi One Apps dan mencoba merutinkan serta memacu diri saya. Mencoba mengikuti challenge juga dari Bu Jen, merangkum One Apps-nya, dan akhirnya saya lolos di challenge yang pertama. Saya mulai tahu apa yang harus saya mulai dan apa yang saya lakukan di bisnis Faras ini. Terpicu kembali, saya mulai mengikuti challenge yang kedua saat acara elite leader pun di Bali yang begitu padat, menyerap energi dan pikiran. Di awal saya sudah mau muntaber. Bapak Ibu tahu apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Tapi saya coba lagi melawan segala kemalasan saya dan akhirnya saya bisa lolos juga di challenge yang kedua. Yang saya dapatkan selama 28 hari ini, saya jadi tahu apa saja yang harus saya lakukan sebagai posisi leader, walaupun masih harus banyak belajar. Dulunya saya tidak suka dengan offline. Saya terbiasa dengan promosi-promosi online. Tapi setelah mendengar One Apps, saya bisa mulai mendampingi tim saya, seperti yang minggu lalu saya lakukan bersama timnya Bu Nawang, untuk mulai melakukan promosi secara offline. Saya mulai tahu cara mengundang, tahu bagaimana cara presentasi yang baik, tahu bagaimana cara prospecting, bahkan tahu caranya follow up dan lain-lain. Semua itu bisa dipelajari di One Apps. Saya merasa bersyukur ada panduan secara gratis 365 hari di One Apps, dan beruntung juga ada di dalam jaringannya Bu Jen. Yang sebelum ada One Apps ini, Bu Jen sudah menyiapkan mesin sistem untuk tim kita. Sekarang semakin dilengkapi lagi dengan One Apps. Jadi pergunakan baik-baik kesempatan itu, tonton One Apps-nya setiap hari, dan bagi mitra-mitra yang baru, tidak perlu lagi mengulang kegagalan-kegagalan yang pernah dialami leader-leader. Tinggal jalankan saja apa yang dipandu mitra atas, apa yang ada di One Apps, itu jalankan. Tonton setiap hari dengan rutin, kalau perlu dirangkum. Dan jalankan saja mesin sistemnya. Maka income Anda akan segera bertumbuh dengan luar biasa. Mau apa mau, teman-teman? Mau nggak pendapatannya benar-benar naik di Faras ini? Coba klik-klik di kolom komentar dong, teman-teman. Saya ingin tahu yang mau income-nya bertambah akhir tahun ini. Ada yang mau dapat mobil, motor, atau bahkan rumah? Ya mau ya. Wah, mau semuanya, mau. Amin ya. Malam ini kita belajar mengosongkan gelas. Oke, tidak berlama-lama lagi akan saya hadirkan Bu Jen sebagai pembicara malam ini, leader yang luar biasa yang sudah terbukti berhasil menjalankan mesin sistemnya di Faras dan mendapatkan income puluhan hingga ratusan juta per bulan hanya dengan menjalankan mesin sistem dan sudah mendapatkan 2 mobil dari Faras. Mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bu Jen luar biasa, Bu Jen luar biasa, Bu Jen luar biasa. Yeay. Makasih Jenny. Pertama kali jadi MC ya. Gimana rasanya Bu jadi MC Bu? Ya, makasih ya. Ini apa namanya, leader saya yang luar biasa ini. Namanya mirip ya, Jenny, Jin ya. Ada satu lagi, Bu Jenda. Nah ini memang selama ini
Jenny ini agak sulit ya untuk mimpin Zoom atau apa begitu ya, karena punya bayi. Tapi setelah dia memutuskan menjadi elite leader, ternyata mencari jalannya juga bisa begitu ya. Ada kadang-kadang anaknya dititipin dan sebagainya. Ternyata bisa. Akhirnya dia sanggup menjadi leader yang benar-benar profesional, yang bisa memimpin jaringan. Ya, ini pertama kali jadi MC, masih agak gugup ya. Tetapi teman-teman ngelihat nanti ya, 3-4 bulan lagi ketika dia rutin jadi pembicara, ini akan menjadi luar biasa cantik ya, kupu-kupu yang cantik. Nah, saya berharap nanti pada waktu materi ini berlangsung Anda juga merasakan bahwa apapun kondisi Anda sekarang ini akan bisa berubah dengan mesin sistem yang disediakan oleh Faras. Ya, tadi belum menyapa ya. Ini ada beberapa yang pakai nama Oppo, apa ini bisa ketik nggak? Ini namanya siapa, dari kota mana ya, supaya saya bisa menyapa. Ini soalnya grup meetingnya memang grup meeting yang tidak besar, karena yang mau mengerti tentang mesin sistem pasti tidak banyak ya. Nah, saya mengadakan acara ini untuk mengundang teman-teman yang memang sudah lulus One Apps, itu dalam tanda kutip saya buatin kayak recognition. Sekaligus juga memberitahu bahwa teman-teman, kita ini punya mesin sistem yang luar biasa loh ya, jangan sampai nggak digunakan gitu ya. Siapa ini yang apa namanya masih apa namanya belum ada namanya ya, ada Oppo A5s, kemudian yang lainnya saya kelihatan sih ada Rosiana, dari jaringannya Bu Renata. Wah, ini sudah lulus juga. Ada admin saya Wulan. Tumben-tumben masuk ini. Terima kasih Lan. Ada Bu Amalia, ini jaringannya jaringannya Jenny ya, benar ya. Ibu bidan di Manado ya, di Manado, di Luwu ya. Kemudian ada Alan. Alan ini ya. Apa namanya? Bu Melan kah? Saya enggak tahu ini. Bisa ketik mungkin asalnya dari mana, saya bisa kira-kira ini. Ada Bu Sisil, ada ini Kak Damai Purba, jaringannya Maria Gap ini ya, dari jalurnya Katarina ya. Ada Bu Juni dari jaringannya Melita. Ada Bu Liani. Nah, Bu Maria, mau Ida. Wah, cukup banyak ya berarti jaringannya Bu Renata hari ini hadir. Bu Nawang, Bu Syafang. Wah, Bu Syafang belum ada ya ininya, anak buahnya di sini. Oke ya. Saya menyapa dulu teman-teman dari Batam, Bu Juni. Yang lainnya dari mana ini? Bu Maulida itu dari mana? Saya nanti kalau misalnya mau ngadain grup meeting, seminar kesehatan biar tahu ini. Dari mana aja nih. Siapa yang agennya paling banyak aktif ini. Jadi bisa kita ngadain di sana nanti. Kak Damai Purba itu dari mana, Pak? Kak? Sama ini cuma tahu di One Apps ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah lulus One Apps-nya, sudah membangun kebiasaan, ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu. Nah, itu nanti saya panggil untuk bercerita ya. Oke, hari ini saya akan berbagi terlebih dahulu Karimun. Oh ya. Oh, Rosiana dari Trawas. Ini saya memang mau ke Trawas ini nanti ya. Saya akan berbagi hari ini tentang mesin sistem ya. Ya, kelihatan screen-nya dari sana? Bentar ya, saya masuk juga dari HP saya biar kelihatan nanti. Sudah kelihatan? Oh, Kak Damai dari Medan, Kak Samuel dari Papua. Oke, salam kenal Kak Samuel dari Papua. Serius ya saya ini. Oke. Ya, bulan depan ngumpul-ngumpul ya bersama seluruh jaringan dari Papua ya, Pak Samuel ya, sampai Bali ya.
Kita akan ketemu bersama yang sudah berjuang bersama selama ini. Wah, dapat reward jalan-jalan ke Bali. Senang sekali ya, akan dijamu oleh perusahaan. Oke, Kak Stefanus dari Trawas ya, suaminya Bu Renata. Senang sekali loh, akhirnya ikut ininya One Apps-nya sampai selesai. Keren sekali, keren sekali. Itu butuh komitmen yang besar sekali ya untuk bisa belajar terus-menerus. Oke. Nah, saya tadi menjelaskan di ini ya, di undangan ya, bahwa Anda itu ketika bergabung Paras itu bisa milih mau jadi user aja, mau pakai sendiri supaya lebih murah jadi customer boleh, jadi penjual biasa boleh ya. Tetapi saya hari ini akan menawarkan bagaimana kalau Anda menjadi pengusaha yang bisa menggerakkan mesin sistem di Paras. Jadi income leader-leader yang puluhan bahkan ratusan juta per bulan ini bukan dari jualan, meskipun kita ngiklan ya. Tetapi adalah karena kita berhasil menggerakkan mesin sistem. Jadi sebenarnya Paras ini ada mesin sistemnya. Jadi kalau Anda belajar nanti tentang apa? Tentang 4 kuadran itu ya. Itu ada sistem yang membedakan seorang pedagang dan seorang pengusaha, ya. Nah, ini saya bahas ya sedikit bagi yang belum pernah mendengarkan materi ini. Ada satu buku yang judulnya Cash Flow Quadrant yang tadi saya bahas di Business School gitu ya, sama aja yang ngarang adalah Bapak Robert T. Kiyosaki. Jadi sebelah kiri ini adalah active income employee, yaitu definisinya bekerja untuk orang lain. Meskipun Anda manajer, tetapi selama Anda bekerja itu bekerja untuk orang lain ya. Jadi Anda dibayar mulai dari pagi sampai sore, Anda bekerja di sana, dan seberapapun income-nya perusahaan itu biasanya nggak ngefek kepada income Anda. Jadi Anda itu bekerja untuk membesarkan bisnisnya orang lain. Nah, itu employee. Nah, kemudian kalau orang bosan jadi employee, bekerja untuk orang lain, maka dia akan pindah ke self-employee. Nah, kadang orang itu bilang, saya resign ya, jadi employee. Saya akan bekerja sendiri. Nah, atau saya akan membangun bisnis saya sendiri. Biasanya mereka hanya sanggup di self-employee. Ya, karena masih mengandalkan diri sendiri. Jadi misalnya menjadi pemilik toko, pengacara, buka depot, buka restoran gitu ya. Nah, itu rata-rata memang orang masih sanggupnya self employee, bekerja untuk diri sendiri. Ciri-cirinya adalah apa sih bedanya self employee sama business owner? Ciri-cirinya adalah self employee itu kalau dia tutup tokonya atau prakteknya kalau sebagai dokter, dia itu nggak dapat income. Itu ciri-cirinya paling kuat sekali. Nah, kemudian kita belajar dari buku ini bahwa ternyata ada passive income loh. Ketika Anda itu bisa bekerja baik sebagai business owner maupun sebagai investor, harapannya kita nanti kalau kita punya duit tentu saja kita investasi. Jadi pemilik properti, jadi misalnya Anda buka kayak kos-kosan atau apartemen atau apa ya. Nah, kayak gitu-gitu jalan sendiri gitu ya, jalan sendiri pemegang saham. Ya kalau mau beli saham kan tentu saja uangnya harus banyak ya, dan kehilangan income 1 juta US dollar nggak boleh merasa sakit hati, itu investor. Kalau jualan trading forex itu gimana? Selama dia itu harus mengerjakan sendiri untuk running, itu masih self employee. Ya. Saya pernah ditawarin pokoknya ya beberapa orang ya untuk misalnya buka ya usaha-usaha begitu ya, usaha misalnya di Faras saja ya, buka klinik sendiri misalnya ya, klinik kecantikan atau buka usaha balur sendiri kayak gitu ya. Nah, selama saya itu harus mengerjakannya sendiri dan harus mengandalkan saya, itu saya masuk lagi ke self employee. Jadi tidak mudah ya mau untuk memang masuk ke kuadran B di business owner. Nah, business owner ini definisinya adalah ketika kita merintis satu usaha minimal 3-5 tahun. Kalau katanya bukunya Business School itu minimal 5 tahun. Kok panjang sekali? Iya, Anda kerja di orang sudah berapa tahun? Anda menjadi employee juga sudah berapa tahun? Untuk membangun sistem tidak mudah ya. Jadi misalnya Anda bangun hotel begitu. Bu Renata ya misalnya punya hotel.
Untuk membangun hotel kedua, hotel ketiga, hotel keempat itu gak gampang ya. Harus punya sistem. Harus punya sistem yang rapi. Jadi Anda harus meletakkan manajer di sana yang membawai asisten manajer, yang membawai orang-orang di bawah sana sehingga sistem itu berjalan tanpa Anda. Ya. Jadi kalau misalnya Anda itu semuanya harus turut campur tangan di sana, misalnya Anda pemilik restoran, Anda yang harus kulaan, Anda yang harus kasirnya, itu bukan business owner. Business owner itu Anda tinggal jalan-jalan 1 tahun ya. Bisnis itu bukannya runtuh tapi makin berkembang. Ya. Nah, itulah seorang business owner. Nah, ini yang memang kita mau pelajari ya, kita mau pelajari sebagai seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha itu gak gampang. Saya dari dulu jalankan bisnis saya selalu berusaha punya sistem. Jadi ketika saya buka MBM ya, media belanja murah itu mungkin bisa tanya Wulan, saya itu berusaha bangun sistem. Beli webnya aja gitu ya, beli webnya aja 8 juta ya. Ternyata itu nggak bisa running. Dan saya berusaha delegasi ke anak buah saya, begitu ya, ke pegawai-pegawai saya. Itu nggak gampang. Hanya nggak mau saya nggak mau admin layani, harus saya kayak gitu ya. Kemudian saya mengambil keputusan, kemudian saya kulaan. Nah, sedangkan admin itu hanya melayani, yang kulaan kan saya. Jadi kalau saya tinggal setahun nggak bisa, nggak gampang. Nah, seorang mentor saya itu bisa bangun sistem, jadi dia itu punya tim untuk kulaan, dia punya tim HRD, jadi untuk nerima pegawai, dia punya tim untuk melatih, punya manajer-manajer. Nah, itu namanya business owner. Orang nggak gampang untuk menjadi business owner ya. Kenapa? Modalnya besar pasti. Dan kemungkinan runtuhnya besar sekali. Kemungkinan meruginya besar sekali. Nggak banyak orang bertahan menjadi business owner. Karena itu buku ini bilang ya, pada waktu Robert T. Kiyosaki itu belum bermain di jaringan, dia itu sudah sudah merekomendasikan bahwa kalau Anda mau mencoba satu bisnis, masuklah bisnis pemasaran jaringan, tetapi yang punya sistem, ya, yang punya sistem pendidikan. Kenapa? Kalau Anda tidak punya sistem pendidikan, cuma jualan-jualan, cuma rekrut-rekrut, itu tidak akan pernah terjadi. Pipa keuangan Anda tidak akan pernah terjadi, gitu ya. Nah, mengapa kok kita itu harus mencari bisnis yang mengubah hidup ya? Pilih-pilih dalam memilih bisnis network marketing, pemasaran jaringan, ya. Karena memang dalam satu network marketing ya, MLM, itu yang penting bukan bisnis plan-nya, juga bukan produknya. Saya harus mengakui Faras ini bonusnya besar sekali. Dan produknya bagus sekali. Tetapi ternyata orang-orang yang tidak mengerjakan dengan baik, banyak sekali bukan agen Faras yang runtuh di tengah jalan juga begitu ya, nggak berhasil, nggak sukses sampai menjadi leader, banyak sekali bukan. Jadi sebenarnya yang harus Anda fokus untuk membangun satu bisnis itu adalah support sistemnya. Support system itu adalah sistem pendidikan yang menopang bisnis itu bisa bertumbuh terus, itu namanya support system. Ya, support system itu adalah pendidikan yang bisa mengubah Anda dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, ini saya bukan merendahkan ya, bukan merendahkan agen ya, bukan ya, tetapi ini menunjukkan kekuatan support system di Faras. Ketika saya membawa elite leader saya 5 orang ya, ada Jenny, ada Katarina, Bu Syafa, Bu Lina, sama Novita. Saya harus mengakui kelima elite leader yang berangkat ini adalah bukan orang-orang yang fluent ya, jadi orang yang lancar dalam berbicara, memimpin public speaking. Bisa dibilang mereka awal bergabung itu ketakutan, gelagapan, dan tidak percaya diri. Seperti mungkin Anda lihat Bu Jenny itu dari dulu kalau tampil di panggung paling takut. Kalau online hebat sekali gitu ya. Tapi di panggung paling takut. Memimpin bicara paling takut.
Tetapi saya nggak pernah meremehkan orang-orang yang startnya seperti itu. Karena saya tahu pendidikan di bisnis ini tuh bisa mengubah hidup. Jadi siapapun yang masuk, asal dia mau ikut sistemnya, mau ikut sistem pendidikannya, dia akan berubah dari ulat yang kelihatannya nggak bisa terbang, nggak bisa apa-apa begitu ya, jelek gitu ya, jijik gitu ya, menjadi kupu-kupu yang cantik. Asal dia mau berproses di dalam kepompong itu 3 sampai 5 tahun. Dia mau belajar benar-benar mengosongkan gelas ya, sungguh-sungguh. Dia itu mau belajar dari awal dan menyingkirkan semua alasan. Dia itu mau masuk ke sistem pendidikan ya. Nanti ketika keluar dari kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Tentu saja bukan hanya pendidikan, seperti misalnya Anda mendengarkan video. Apakah itu pendidikan? Iya, itu salah satu pendidikan. Tetapi sebenarnya kita itu harus belajar praktek, jadi learning by doing. Bu, pentingan mana? Belajar sama praktek. Ada agen saya yang suka praktek, nggak suka belajar. Jadi yang penting jualan-jualan terus. Senang sekali. Keliling kemana-mana untuk jualan, untuk balur-balur, tetapi nggak mau belajar. Pentingan mana? Belajar sama praktek. Saya bilang keduanya penting. Jadi kalau di Faras itu nggak bisa belajar-belajar tok, praktek-praktek tok. Nggak. Itu berjalan beriringan. Jadi belajar itu satu hal. Setiap hari belajar, dengerin One X, tetapi praktek itu adalah hal yang harus dikerjakan. Jadi benar-benar keduanya berjalan kalau kita mau bangun bisnis. Kalau Anda cuma mau jualan, jualan kok nggak usah belajar sistem-sisteman. Tetapi kalau misalnya Anda mau terduplikasi, Anda harus mau belajar sistem, begitu ya. Itu yang akan mengubah kondisi apapun Anda startnya, itu Anda akan mampu berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, dari orang yang malu bisa menjadi public speaker yang baik, begitu ya. Beberapa kali ada yang tanya, Bu, gimana caranya bisa pede seperti Ibu? Saya harus bilang, saya bukan orang yang asalnya percaya diri. Saya ini orang yang menulis segala sesuatu baru ngomong. Jadi saya persiapan, saya ketik semuanya. Saya menjadi guru sekolah minggu 9 tahun, Bapak Ibu. Dan saya itu harus menulis semua naskah saya. Baru saya ngomong. Jadi tidak ada ceritanya, saya tuh ngawang-ngawang. Saya pokoknya sudah baca, sudah persiapan, kemudian saya tuh ngomong apa adanya, tidak pernah. Jadi saya itu nulis semua kata-kata yang akan saya ucapkan. Kenapa? Karena saya memang asalnya bukan public speaker. Jadi kalau saya ditembak langsung tanpa persiapan, saya akan menjawab apa adanya tanpa bisa berpikir. Pak Putu pernah nembak saya begitu, dan saya nggak bisa mikir. Karena saya orangnya harus mikir, nulis, persiapan, baru ngomong. Jadi Anda melihat bahwa saya ini tidak alamiah menjadi public speaker. Saya berlatih berulang-ulang dan memaksa diri saya untuk memakai semua panggung. Saya memaksa seperti itu. Jadi supaya Anda tahu gambarannya bahwa saya ini orang yang juga merangkak dari bawah, bukan jatuh dari atas gunung ya, dari langit gitu langsung tiba-tiba sukses. Saya ini merangkak dari bawah. Saya mencatat semuanya, saya belajar, saya catat semuanya. Dan ketika saya menyampaikan, saya akan mendengarkan pemateri itu berkali-kali untuk mencatat kata per kata. Dan kemudian saya baca buku untuk bisa menyampaikan satu materi. Nah, ya, jadi Anda perlu tahu bahwa semua leader itu akan berproses sampai sana. Tidak ada leader yang tidak belajar, tidak baca buku, tiba-tiba menjadi public speaker yang baik. Nonsense, tidak ada, tidak mungkin ada. Ya, jadi memang semuanya belajar dari bawah. Tetapi support system, sistem pendidikan itu akan menolong supaya kita mulus. Belajarnya itu bisa ada panduannya. Ya, saya dulu membangun sistem sendirian setengah mati karena saya nggak punya mentor. Nggak punya mentor, jadi mau tanya siapa? Ini sudah buntu, ini nggak laku barang saya. Saya harus melakukan apa? Saya nggak punya solusi. Tapi di sini solusinya banyak sekali. Asal Anda mendengarkan terus-menerus gitu ya, grup meetingnya kita datang, One Apps-nya diikuti semua, langsung tahu, terang gitu ya. Oh, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Belum terang karena belum sampai materi yang itu konsultasi. Nanti konsultasi karena kita sudah menjalankan lebih dulu, kita biasanya punya solusinya begitu ya untuk menjalankan dengan baik.
gitu. Karena kita sudah nyampe di sini, semua sudah kita lalui, kita bisa kasih pendapat bagaimana bisa nyampe ke sini dengan baik, ya. Nah, apa yang dikuasai pada saat kita belajar di sebuah network marketing, kita itu punya keahlian berkomunikasi. Jadi yang nggak bisa ngomong, jangan khawatir, kita ajari. Bahkan cara mengundang aja kita ada loh, draftnya ya. Nanti pada waktu bulan depan kita akan materi banyak sekali. Kemudian kita juga ada keahlian berteman. Jadi kalau misalnya kita itu kehabisan daftar nama, kita tuh diajarin cara menyapa, cara berteman bahkan dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal. Kemudian orang yang ini kita juga bisa belajar memimpin. Kemudian kayak di sini ya, elite leader kita diajari untuk berkoordinasi dengan tim yang lain. Memimpin itu kan mitra bawah ya. Kalau koordinasi bisa dengan pihak hotel, dengan pihak bernegosiasi, kemudian dengan teman-teman crossline, itu namanya kita koordinasi ya. Nah, kita punya skill with people sehingga ketika kita ngomong tuh kita disukai. Itu ada itu juga dipelajari gitu ya. Meskipun kita rekomendasi buku, tetapi kita juga mengajarkan juga bagaimana cara berhubungan dengan orang. Kemudian kita mengatasi ketakutan ngomong, ketakutan ditolak, itu banyak sekali pelatihan seperti itu. Kemudian kita diajari manajemen keuangan supaya apa yang kita dapat kita bisa investasikan lagi, ya. Kemudian kita diajarin tanggung jawab, diajari manajemen waktu. Sesibuk Anda apapun Anda bisa mengerjakan bisnis ini 2 jam sehari. Kita ajarin sampai ada RKH ya, rencana kerja harian, itu kita ada. Kemudian kita diajarin menentukan target. Kalau misalnya Anda tidak pernah dalam salah satu pelatihan bisnis yang baik, Anda nggak akan ngerti tentang target. Ngeflow aja, pokoknya ngeflow. Laku ya wes, nggak laku ya wes gitu ya. Tapi ketika Anda di dalam satu sistem bisnis yang baik, pelatihan bisnis yang baik, pasti ada. Kemudian bagaimana melakukan sistematisasi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana orang begitu gabung itu ada urutannya. Nah, nanti saya akan mengajarkan sedikit tentang part of success ya. Itu nanti akan lebih dalam materi Road to Success yang akan saya pimpin webinar Faras tanggal 19 Agustus begitu ya. Itu sistematisasi. Jadi begitu masuk dibawa kemana ya. Saya bukakan sedikit ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika Anda bergabung, langsung masuk One System. One System itu bukan One Apps ya. One System itu semua sistem pendidikan kita namanya One System. Jadi masuk langsung ke webinar seminar kesehatan, peluang bisnis, getting started, gitu ya. Kemudian masuk semua group meeting, gitu. Nah, kemudian salah satunya ada One Apps, gitu. Jadi kita mengikuti 3M, menghadiri pertemuan, baca buku, dengar video. Ya, kemudian kita masuk grup WA, Telegram, Facebook, semua ilmunya ada di sana. Ya, kemudian nanti buat daftar nama, diajarin caranya, buat janji atau mengundang ada, bertemu prospek, ngomong apa ada. Kalau misalnya tidak bertemu, orangnya nggak hadir, buat janji lagi gitu ya. Ada ininya, ada circle-nya gini ya. Nah, kemudian kalau sudah bertemu, nanti next-nya gimana adalah. Nah, ini buku dasar biasanya yang saya sarankan adalah bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain dan Secret of MLM. Ini buku wajibnya orang-orang yang di dasar ya. Kemudian video-video itu ada di grup Facebook saya ya, dari prospecting, daftar nama, cara closing ibu rumah tangga, pengusaha, mahasiswa, role play, attracting marketing, presentasi standar. Nah, itu dipelajari semua supaya kita bisa menguasai skill-skill yang kita butuhkan pada saat buat janji begitu ya. Kita kan harus bisa presentasi ya. Nah, kemudian habis presentasi, datang presentasi atau menghadirkan orang ke presentasi, apakah closing? Kalau closing, masukkan grup WA, undang berteman di Facebook. Kalau nggak closing, di follow up gitu ya. Nah, kemudian kita dapat agen, kita melakukan pendampingan, ikut lagi One System. Gitu terus. Pada saat kita mendapatkan ini, pada saat kita sudah mendapatkan agen, kita biasanya mengundang, nah kita harus melakukan pembinaan dan pengembangan diri
supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa melakukan pembinaan, ya. Jadi kita harus menambah skill kita, bisa input belanja sendiri, bisa mengikuti role play untuk belajar presentasi, kita bisa prospecting, presentasi sendiri. Kalau di jaringan saya itu ada auto text ya, Sally Keyboard, ada Google Maps, kemudian belajar masang spanduk di depan rumah kita, kemudian kita bisa bikin status WA, broadcast WA, seperti itu ya. Jadi skill ini ditambah terus-menerus. Tiap hari kita belajar hal baru. Jadi kalau kita umumkan di grup, diikuti semua, diikuti, diklik videonya, kemudian ditambah. Kita biasanya sehari cuma ngasih 1-2 video ya, supaya Anda nggak terlalu banyak. Kalau kita kasih 30 video, Anda nggak akan buka ya. Jadi kalau misalnya kita ada challenge 14 hari dan sebagainya, itu untuk membuat Anda bertumbuh, ikuti aja semuanya. Kemudian kita juga mulai membuat RKH. RKH itu rencana kerja harian, dan kita mengevaluasinya. Jadi malam ini kita bikin, besok kita mau mengunjungi siapa itu sudah ada. Kemudian malam kita buat laporan evaluasi. Oh, sudah berhasil menghubungi ini. Misalnya kita menghubungi 3-5 orang sehari ya. Oke, sudah tercapai. Ini kenapa belum tercapai? Oh, belum ketemu, orangnya masih sibuk. Misalnya seperti itu. Kita gantikan orang lain dan sebagainya ya. Kemudian 3M tadi, melakukan 3M ya. Menghadiri pertemuan, semua grup meeting diikuti, seminar kesehatan, webinar bisnis, kemudian kejarlah peringkat-peringkat seperti STV, break the limit, ikuti aja ya. Kemudian Anda harus melihat video One Apps. Video One Apps itu setiap hari ya. Kemudian plus ada beberapa memang video yang wajib, nanti kita akan masukkan challenge ya. Be a professional networker, komitmen untuk sukses, time management, 50 penyebab kegagalan. Nah, itu materi-materi yang memang kita harus lihat ya. Nah, kemudian membaca buku. Nah, seperti itu di Business School ini adalah buku wajib supaya Anda bisa meng-open mind orang lain bahwa pekerjaan rata-rata ini orang kan employee kalau nggak self employee. Nah, biasanya mereka ini adalah di masalah kebebasan waktunya nggak ada. Nah, itu kita kalau ngerti buku itu kita bisa mengetok di tempat yang tepat ya. Jadi benar-benar kita bisa membantu supaya orang-orang ini bertumbuh. Nah, kemudian buku berpikir dan menjadi sukses, personality plus, berpikir dan menjadi dan berjiwa besar, make today count. Nah, itu buku-buku yang saya usulkan begitu ya. Yang Anda bisa baca 15 menit sehari, itu biasanya 2 minggu habis di satu buku gitu ya. Kalau bukunya cukup tebal mungkin sebulan habis. Tapi setidaknya Anda harus ada waktu seperti itu. Cuma 15 menit sehari itu kebiasaan yang Anda tabur akan mengubah kebiasaan, akan mengubah masa depan Anda 2-3 tahun lagi begitu ya. Ini yang namanya mesin sistem. Ketika setiap orang profesional seperti ini ya, mengikuti path of success seperti ini jaringan Anda jalan. Sudah pasti peringkat-peringkat top ruby itu pasti Anda dapatkan ya. Jadi benar-benar Anda ikuti aja mesin sistem seperti ini. Itu. Mengapa saya harus repot-repot berubah, repot-repot belajar? Nah, ya, saya tunjukkan ini ya. Nah, ini adalah luar biasanya kekuatan duplikasi. Jadi Pak Putu itu selalu bilang begini, ya. Kalau andai kata Anda itu hanya bertugas 1 bulan itu untuk menduplikasi 1 orang saja. Jadi Anda rekrut misalnya sebulan Anda pertama kali rekrut 5 orang. Akhirnya ada 1 orang yang akhirnya mau membangun jaringan ya untuk belajar bisnis, untuk sistemnya. 1 bulan aja Anda rekrut 1, kemudian Anda bina supaya seperti tadi itu ya, seperti Anda 1 bulan, maka Anda tidak bekerja sendiri, sudah ada 2 di tim Anda dan dia ya, teman Anda itu. Anda didik baik-baik, sebulan cuma 1, didik baik-baik, melengkapi ilmunya, pastikan dia datang grup meeting, pastikan dia bikin daftar nama, pastikan dia bisa presentasi seperti itu ya, bisa balok-balok gratis dan sebagainya begitu. Jadi 1 bulan 1 poin aja, cuma 9 klasik ya tugasnya. Kita itu kan 1 bulan cuma 1 poin. Kemudian bulan kedua Anda bisa masing-masing rekrut 1. Anda rekrut 1, agen Anda itu rekrut 1. Jadi 4. Bulan ketiga 4 jadi 8. Bulan keempat 8 jadi 16. Lihatlah bulan ke-12 Anda itu memiliki 4.000 agen di bawah Anda ya.
yang benar-benar bisa belanja 1 poin ya, dan bisa menduplikasikannya lagi di tahun kedua, makin lama makin besar. Anda bayangin enggak? Cuma 1 bulan 1, nyari 1. Nah, karena itulah saya menyarankan Anda bukan hanya bisa menjual, tetapi bisa presentasi sampai presentasi bisnis. Paling sedikit Anda itu bisa ngundang orang ke webinar peluang bisnis, sehingga orang itu bisa lihat potensi bisnisnya Faras. Jadi biasanya di sini kan saya selalu ngomong, Anda itu hanya butuh 6 orang, seumur hidup hanya 6. Ya, kalau 1 tahun aja Anda cuma dapat 6 orang yang Anda duplikasi sehingga bisa 6 lagi tahun berikutnya, tahun ke-8 itu potensi bonus kita itu bisa 120 miliar per bulan. Inilah kekuatan duplikasi. Jadi kalau Anda hanya mikirin berdagang-berdagang aja, sementara jualan-jualan aja, itu sayang sekali Anda buang potensi bisnis yang seperti ini. Jadi bagaimana caranya Anda menjadikan diri Anda profesional, menguasai seluruh ilmunya, yang kita sudah ajarin di semua grup meeting, di OneApps itu semua ada. Dan Anda memasukkan agen Anda ya, itu untuk ke mesin sistemnya kita. Maka potensinya akan sebesar ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang memang kita harus belajar untuk bisa terus-menerus mengajarkan ke agen kita. Jadi jangan hanya mikirin jualan gitu loh ya. Kita senang bisa nolong orang, testimoninya banyak, senang jualan. Tetapi kita juga harus mengajak orang ke sistemnya dan bercerita apa yang sudah kita dapatkan di bisnis ini. Begitu. Anda harus bisa presentasi sampai bisnisnya, sampai potensi bisnisnya ini Anda bisa presentasikan. Ya, saya tidak tahu berapa banyak yang sudah bisa presentasi sampai di sini ya, sampai potensi bisnisnya itu bisa sampai mulai dari welcome program apa segala macam itu ya, sampai bonus uang seperti ini, berapa banyak yang bisa ya. Tapi saya berharap dengan pelatihan-pelatihan yang kita bangun, Anda bisa untuk presentasi sampai detail seperti ini, begitu ya. Nah, yang sementara memang kita latih adalah tentang presentasi produk, balur-balur gratis, itu aja. Nanti Anda tinggal undang orang-orang yang closing menjadi agen untuk masuk di dalam peluang bisnis Faras. Kita akan selalu bukakan potensi seperti ini. Nah, ya bisa kebayang ya mesin sistemnya seperti apa di Faras itu luar biasa sekali. Jadi pastikan Anda sudah mengambil komitmen bahwa saya akan menjadi profesional networker. Saya tidak mau hanya menjadi penjual biasa, tapi saya akan menguasai seluruh ilmu di Faras karena saya mau ngincer income 120 miliar per bulan di tahun ke-8 Anda menjalankan bisnis ini ya. Dengan tingkat kegagalan yang sampai 99% pun ya. Jadi misalnya Anda itu enggak pinter ngomong apa pokoknya enggak pinter mimpin gitu ya, sampai kegagalan 99% pun income Anda masih berpotensi 1 miliar per bulan, 1,2 M per bulan. Jadi seharusnya ketika Anda rajin rekrut dan Anda akan mendapatkan orang-orang yang bagus di bisnis ini, Anda ajak ke ini peluang bisnisnya dan sebagainya, ada kemungkinan Anda akan mendapatkan 6 orang dalam 1 tahun dan dia juga terus-menerus memasukkan ke mesin sistem, kita akan mencapai ini. Ya. Nah, selama ini saya memimpin sendirian. Kali ini saya sudah berenam gitu ya, bersama elit-elit leader yang lain. Nah, saya mau perkenalkan ya masing-masing ya supaya ini ya, supaya Anda tahu ya, kita ada beberapa elit leader. Elit leader ini yang sudah kita latih untuk dilatih ya sama Faras ya. Nah, ini saya ini ya sekalian ambilkan satu persatu ya orang-orangnya ya. Nah, ini tadi ada Bu Jenny. Nah, kemudian kita ada Bu Katarina. Ya, bisa dibuka videonya. Nah, saya perkenalkan ini agen-agen ya. Kemudian ada Bu Syafang. Syafang pakai nama siapa? Bu Syafang bisa hidupin ininya kameranya. Oke. Kemudian ada Novita. Novita mana ya? Sudah buka videonya Novita? Belum. Bu Lina Chandra mana?
Bu Lina Chandra bisa buka videonya. Bu Lina. Novita sudah? Oke, Novita sudah. Dan satu lagi Bu Lina. Bu Lina? Mak? Akhirnya ada yang bisa nelpon. Ah, ini Bu Lina. Oke. Ya, ini adalah agen-agen. Ya, saya kenalkan ya. Kenalkan dulu ya. Ini adalah elite leader 6 orang ya. Jadi saya kan sudah beranak jadi 6. Yeay, ya. Saya mengharapkan ada Bu Melita dan Bu Desmita nanti berikutnya bisa gabung ya. Ada top ruby kita mestinya ada Bu Ersi dan ada beberapa ya, ada Bu Liani, mestinya ada Bu Nila, itu ada beberapa top ruby kita yang kita harapkan juga akhirnya menjadi profesional juga. Mereka ini mulai bulan depan, mulai September, itu full sekali acara kita, akan banyak sekali, akan padat, dan akan dipimpin oleh mereka. Nanti jadwalnya saya kirim ya ke masing-masing grup ya. Jadi mulai tanggal 1 September kita itu sudah ada webinar saraf kejepit, kemudian ada peluang bisnis Faras ya, jadi habis webinar kita bawa ke peluang bisnis Faras, orangnya yang tertarik, kemudian kita arahkan ke getting started. Nah, jadi sudah ada ya mesin sistemnya. Nah, ini masing-masing elite leader ini yang akan memimpin. Jadi sudah bukan saya terus ya. Jadi Anda akan melihat mereka berproses, kita akan dukung mereka apapun, tentu saja saya akan merole play mereka ya masing-masing ya. Jadi kita tidak akan membiarkan acara itu hancur sampai jelek, tidak mungkin ya. Jadi semua kita sudah latih. Kita semua sudah latih, mereka akan bertanggung jawab untuk setiap acara yang kita adakan. Kemudian kita ada seminar kesehatan di Surabaya, Bu Lina yang akan menjadi koordinator, kemudian ada peluang bisnis ibu rumah tangga itu di Malang, itu Bu Novita yang akan menjadi koordinator, gitu ya. Jadi nanti ada penanggung jawab, ada Bu Katarina nanti itu juga penyelenggara grup meeting di Malang, kemudian Bu Syafang juga penyelenggara grup meeting di Surabaya. Jadi padat sekali ya. Nah, Anda pastikan terutama yang di area Malang bisa hadir ya setiap pertemuan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Anda bisa ikut yang Zoom online. Tetapi saya harapkan kalau memang Anda memang mau serius menjalankan bisnis ini, hadirilah. Karena kita akan bertumbuh bersama dan Anda bisa memasukkan agen-agen Anda ke mesin sistemnya kita. Gitu. Jadi bulan depannya akan padat sekali. Akan ada sekitar 12 kali pertemuan. Tapi ada yang di Malang, ada yang di Surabaya. Jadi yang agen Malang nggak usah ke Surabaya, agen Surabaya nggak harus ke Malang. Tetapi mengadakan di kota masing-masing. Kota lain gimana, Bu? Tunggu Anda jadi elite leader ya. Elite leader itu minimal memang tahun ini top ruby. Tahun depan minimal star ruby. Begitu ya. Jadi memang Anda harus segera bertumbuh untuk menjadi elite leader gitu. Nanti ada di bawahnya elite leader itu ada kok nanti professional leader, ada grade leader, ada grade member. Jadi Anda itu akan dipandu bagaimana menjadi seorang profesional networker. Nah, bagi saya, pipa keuangan saya jalan adalah ketika Anda menjadi elite leader. Kenapa? Elite leader itu semuanya jadi penyelenggara, semuanya jadi pembicara. Ya kayak saya gini loh, pokoknya ya. Jadi pemimpin di grupnya masing-masing, tetapi karena masih kita kolaborasi, jadi masih bekerja sama dengan tim lain. Nah, inilah pipa keuangan kita mulai jalan ketika kita memiliki elite leader. Jadi elite leader ini beberapa juga saya sudah minta untuk mulai mengincar berikutnya siapa yang dijadikan top ruby, berikutnya siapa yang dijadikan elite leader, gitu ya. Itu yang akan membuat jaringan Anda di masing-masing kota berkembang karena elite leader pasti menyelenggarakan acara-acara di kotanya masing-masing. Jadi Anda bisa bayangkan gerakannya Faras ini akan sebesar apa, terutama di tim kita jadi sebesar apa ya. Jadi masing-masing bisa meletakkan pengharapan. Kalau bisnis Faras itu bisa income-nya bisa sebesar itu. Asal 1 tahun Anda konsentrasi ke 6 orang. Ya, 6 orang. 6 orang saja. Kalau bisa 1 bulan 1 lebih banyak. 1 tahun 6 orang. Anda konsentrasi siapa yang mau di kelihatannya berpotensi untuk menjadi agen aktif, Anda terus kejar untuk selalu masuk di sistemnya kita, di grup meetingnya kita, di One Apps-nya
Faras. Oke, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Ya, hari ini saya akan memanggil beberapa orang ya yang sudah lolos untuk one systemnya kita, terutama yang sudah lolos sebulan. Saya remove dulu ininya ya, spotlightnya karena untuk ini ya. Tadi Bu Jenny sudah sharing sih. Nah, di luarnya leader, elite leader, saya berharap mungkin ada agen-agen baru yang pertama kali ikut melihat One Apps gitu ya. Saya bisa panggil siapa ya? Mungkin yang ini ada Bu Reninya Novita ya. Bisa buka ini Bu? Bisa buka videonya. Nanti berikutnya saya panggil ini ya, siapa namanya? Yang baru sekali mungkin Kak Maria Panggabean itu ya. Gitu. Atau nanti siapa? Kak Damai. Nah, gitu. Supaya ada ini ya, ada Bu Yuni juga yang lolos ya untuk one system ya. Apakah ada ini yang saya panggil, ada ini Bu Yuni dulu kali ya? Bisa ini. Atau Bu Renata. Siapa yang ini ya, sudah ini ya, buka videonya ya. Salah satu, oh ya ini aja wis ya, Bu Maria Panggabean ya. Nah, halo Bu Maria. Sebentar ya, saya buka mute-nya ya. Oke, silakan. Ask to unmute. Bisa, Bu? Bisa? Nah, oke. Halo Kak Maria. Halo Bu Jen, Iya. suara saya jelas ya? Jelas. Saya suka sekali baca tulisannya Ibu di ini ya, di grup One Apps itu. Bagus ya. Saya merasa maksudnya tulisannya Ibu itu sangat mengerti bahannya. Nah, Ibu sudah ikut ini 2 kali ya, Bu, 2 periode. Jadi sebulan. Ibu bisa kasih ini enggak? Masukan maksudnya review ya, testimoni apa sih yang didapatkan di One Apps itu. Silakan, Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Jen. Jadi, gimana ya, mulai dari mana? Ya, malam ibu-ibu semua. Saya ikut One Apps itu udah 4 minggu ya, jadi sekarang lagi di minggu keempat One Apps. Pertama kali ikut itu diundang sama Bu Catherine. Sebelumnya Bu Catherine sebenarnya udah ngajak untuk download One App gitu, tapi di download aja, setelah itu nggak diapa-apain kayak gitu. Nah, waktu diajak challenge-nya untuk One App ini nggak langsung join sih, tapi udah masuk grup. Nah, terlambat 1 hari, tapi waktu itu karena diizinkan nggak apa-apa, kalau terlambat jadi ikut. Minggu pertama masih dengar aja, jadi itu 1 minggu saya dengar aja, nggak ada merangkum, dengar terus screenshot kirim di One App. Tapi setelah itu akhirnya di minggu kedua saya mulai kayak ngerasa perlu merangkum ini gitu, karena pembelajaran yang ada di dalam itu bukan hanya menarik sih. Jadi saya secara pribadi sebenarnya ini baru akhir-akhir ini ya mulai seriusin bisnis Faras gitu. Terus dengan adanya One App ini jadinya membantu, karena sebenarnya naik up down-nya itu naik turun untuk bisnis Faras ini cukup maksudnya kadang bener nggak sih ini dijalanin gitu, tapi tetap dikerjain gitu. Nah, makin ikut One App makin dapat feel-nya gitu. Kenapa harus mulai makin serius ngerjain bisnis Faras ini gitu. Termasuk belajar tentang ketekunan gitu. Jadi saya dari banyak
jadi 4 minggu ikut di One FC itu yang saya paling garis bawahi yang pertama adalah ketekunan gitu. Jadi sebenarnya pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam itu mungkin buat beberapa orang bukan hal yang baru gitu. Tapi gimana untuk mengerjakannya tekun dari hari ke hari. Nah, One App ini bantu untuk selain memotivasi, tapi kasih juga langkah-langkah yang konkret yang bisa kita lakukan sebagai pebisnis waras. Nah, selain di bisnis waras sih sebenarnya saya melihat kalau poin-poin yang ada di share atau pembelajaran-pembelajaran yang di share di One App ini juga berguna untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk di bisnis waras gitu. Terus dengan One App ini juga bantu untuk apa ya? Kalau saya sih, kalau saya bisnis waras ini bukan hanya dilihat sebagai bisnis saja lagi sekarang gitu. Jadi udah mulai mengubah mindset kenapa harus ngerjakan bisnis ini. Salah satu contohnya, saya ngelihat banyak orang yang terbantu ya dengan ngerjain bisnis ini. Dulu tanda kutip saya anti MLM gitu. Jadi waktu dengar kata MLM pasti menjauh. Walaupun sebenarnya MLM pertama yang saya mulai join itu ya Faras gitu. Nah, tapi dengan adanya One App ini membuka pemikiran saya kalau dengan sistem yang seperti ini akhirnya semua orang bisa berbisnis, kita bisa bantu teman-teman yang dari nol nggak tahu apa-apa kayak gitu. Nah, seperti saya juga sih sebenarnya belum pernah bisnis. Gak apa-apa Bu Jen, agak panjang ya. Nggak apa-apa. Saya Iya, suka Bu. dengarnya soalnya. Kalau nggak suka Ya, saya cut. Silakan lanjut. Ya, jadi bisa bantu teman-teman. Kalau selama ini buat saya secara pribadi kan bisnis itu dijalankan sama orang yang pertama punya modal. Modalnya nggak hanya uang tapi modal pengetahuan kayak gitu. Tapi bisnis waras ini bisnis yang modal kita kecil juga nggak apa-apa bisa dikerjain. Terus mau modal uangnya masih kecil bisa dimulai gitu. Terus mau modal pengetahuannya juga dari nol bisa dibantu untuk tahu seperti itu. Nah jadi itu sih. Ini challenge-nya kan udah selesai di 4 minggu ya. Maksudnya udah kalau di grup kan udah di graduasi ya ceritanya gitu. Tapi kalau saya ngerasa ini akan sangat membantu untuk diteruskan ikutin pembelajaran yang ada di One App gitu. Terus kebetulan saya ngajak teman saya, Kak Damai Rianti Purba. Nah, Kak Damai ini juga saya ajak karena saya juga tertarik kan dengan ininya. Udah, ayo join ikutan gitu, gitu sih. Mungkin sekian ya Bu Jen. Saya panggil juga ya Kak Damainya ya, supaya ini bisa buka videonya Kak Damainya. Supaya saya kenalan. Ini selama ini cuma ketemu di grup Telegram. Nah, jadi supaya ini berarti berapa keturunan saya ini dari Katarina ya. Oke. Kak Damainya ada di tempat bisa buka. Oh ini sudah buka. Oke bentar. Iya. Oke. Iya. Oke. Silakan buka mic-nya. Sudah saya ini klik. Sudah saya ask to unmute. Jadi tinggal oke. Oh iya. Halo, salam kenal. Akhirnya ketemu. Halo, salam sehat Kak. Damai dari Medan. Bentar kok denging. Ada 2 kah? Iya. Oke, yang satu di mau cerita dari mana ya untuk One App ya. Jadi aku udah ngikutin pembelajaran One App ini selama 2 minggu gitu, 14 hari. 12 hari, 6 hari ya, 1 minggu ya gitu. Jadi kalau yang aku dapat sih selama 12 hari ini sebenarnya pembelajaran yang dibuat di One App ini kalau secara ilmunya ya gitu kan,
aku rasa ini udah hal yang sering orang sering dilakukan, sering didengar gitu. Tapi aku ngerasa, oh ya, kok aku nggak sadar ya selama ini gitu sih sebenarnya gitu. Ada banyak hal-hal yang diceritakan di dalam ini sebenarnya sering misalnya ngupload di Facebook, sering-sering nge-like gitu. Kalau di TikTok kan sering gitu ya, banyak LKS katanya like, komen sama share gitu. Tapi cuman tahu aja gitu, tapi nggak tahu kalau misalnya ternyata itu mempengaruhi statistik orang akan melihat halaman kita juga gitu. Jadi itu salah satu contoh yang aku dapat dari One App ini gitu. Dan ada beberapa pembelajaran aku sangat tertarik dengan statistik yang sering, aku lupa nama bapaknya gitu, tapi dia cukup banyak memberi pelajaran di angka-angka gitu. Jadi itu cukup menarik perhatian waktu belajar One App ini gitu. Nah, ini udah 2 minggu nih ceritanya gitu. Jadi banyak sih, kalau aku sendiri sering didorong juga sih sebenarnya sama Maria untuk tetap ikut, tetap dengar. Dan kalau aku sendiri banyak pelajaran yang aku dapat walaupun masih 2 minggu ya. Dan aku pikir itu ada sampai, kalau nggak salah sampai 6 minggu, 6 minggu ya kalau nggak salah ya. Tapi aku pikir ini cukup baik untuk dilanjutkan dan didengarkan karena banyak pelajaran-pelajaran yang menarik yang menurut aku bisa dipelajari dari sini gitu. Itu aja sih dulu kayaknya. Makasih. Kalau punya agen, akan nyaranin One Apps apa enggak? Kak Damai, kalau misalnya punya agen, akan menyarankan ikut One Apps enggak? Wah, ini sudah terlanjur di mute. Oh iya, sorry Mbak, lagi hujan deras jadi nggak kedengaran. Jadi kalau misalnya punya agen lagi, akan disarankan ikut One Apps juga enggak? Iya, pasti. Iya. Ya. Oke, terima kasih Kak Damai sudah mau bercerita, dan siapa tadi Kak Maria ya, Anggapian. Ini dari grupnya Katarina. Keren sekali ya. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Anda mengikuti satu sistem dan kemudian Anda menduplikasikannya ya, itu akan luar biasa sekali. Tinggal masukkan mesin sistem. Jadi mengundang, masukkan webinar peluang bisnis misalnya ya, kemudian closing, habis itu masuk getting started, sudah ngerti bahwa habis itu masuk One Apps, kemudian masukkan semua grup meeting. Itu enak sekali ya. Kalau misalnya saya ngerekrut pegawai ya, itu setengah mati loh. Saya melatih satu per satu itu sangat sulit. Nah ini kita masukkan sistem. Nggak bisa ngomong, masukkan sistem. Nggak bisa ngundang, masukkan sistem. Nggak bisa kenalan, masukkan sistem. Nggak bisa follow up, masukkan sistem. Jadi semuanya jawabannya ada di sistem. Ya, Anda bisa bayangkan seberapa kuat. Karena paling susah kalau membangun bisnis adalah bangun sistemnya. Jadi istilahnya kalau saya punya pegawai begitu ya, saya punya melatih dari pegawai biasa, misalnya saya harus punya manajer, punya ini ya. Kalau di sini kan saya harus punya leader, gitu. Itu yang paling susah, bangun sistemnya supaya rapi sampai ke bawah. Nah itu gak gampang ya. Jadi di sini Anda bisa membayangkan bahwa kalau misalnya Anda dapat agen, Anda belum bisa pun Anda masukkan sistem. Tapi suatu hari Anda yang harus jadi leader itu, yang bertumbuh menjadi orang yang profesional. Waktu pertumbuhan ini butuh waktu mungkin setahun untuk menguasai segala hal. Sambil Anda bertumbuh, agen Anda juga bertumbuh. Enak sekali bukan? Kita ada sistem seperti itu. Ya, keren sekali. Saya panggilkan satu grup lagi ya dari ini ya, agennya Bu Renata. Ada siapa? Bu siapa ini? Rosiana. Nah, saya belum kenal soalnya. Kalau belum kenal, ingin kenalan.
Bisa hidupkan kameranya Bu Rosiana. Cantik sekali Bu Rosiana. Ada bapak-bapak ya mestinya. Ada Pak Stefanus. Nah, Bu Rosiana sudah online. Saya ini. Halo, semangat pagi Bu Rosiana. Selamat pagi, malam Bu Jen. Ya, Bu Rosiana, gimana pengalamannya selama ini ya ikut challenge-nya One Apps? Ikut sampai habis kan ya? Sampai habis, Bu. Iya. Boleh kasih ini apa testimoni Ibu? Apa yang ini ya? Apa yang didapatkan selama ini ikut One Apps? Sebelumnya saya enggak begitu banyak bisa ngomong, Bu Jen. Saya kalau bahasa Indonesia masih terbata-bata. Saya biasanya bahasa Jawa aja. Kayak Jenny. Mungkin. Nggak tahu ya Jenny itu apa pertama kali presentasi pakai bahasa Jawa. Tapi akhirnya berubah dia bisa bahasa Indonesia. Lanjutkan Ibu. Awalnya saya member baru kan dari Bu Renata baru 2 minggu ini, Bu Jen. Saya kenal sama One Apps baru 2 minggu. Terus Bu Katarina suruh ngerangkum dulu. Awalnya saya bingung. Kok pakai ngerangkum sih? Saya bilang gitu. Tuh Bu Renata. Terus Bu Renata bilang, nggak apa-apa, rangkum aja biar materinya jelas. Nanti ada challenge loh. Challenge saya bingung, loh, challenge apa sih? Katanya kalau di jaringan Bu Jen itu enak. Jaringan Bu Jen itu banyak challenge. Nanti kita banyak hadiah loh. Banyak hadiah gitu. Terus saya tanya sama Bu Renata, terus ini selama berapa minggu, Bu? Kan tulisannya di One Apps 365 hari, Bu. 365 hari. Waduh, Bu, saya ini kalau 365 hari habis berapa buku mau merangkum? Saya bilang gitu. Ternyata katanya Bu Renata cuma 2 minggu. Nanti materinya yang lain kamu bisa dengerin aja. Sama dipelajari beberapa gitu. Awalnya baru 2 hari aja saya aduh materinya banyak banget ini, saya nulis sampai kayak gimana gitu, Bu. Ya namanya kan baru lulus 2 tahun yang lalu, saya lulus SMA. Anak masih muda kan masih males-malesnya nulis lagi sih, baru selesai kuliah. Umur saya masih 21 tahun. Saya kebetulan sudah ikut bisnis lain sebelum Farah, jadi saya nggak begitu bingung kalau mau jalanin bisnisnya. Kalau di One Apps ini saya banyak belajar sama videonya, beberapa sudah saya rangkum juga. Saya senang sih aslinya, Bu. Soalnya kan di bisnis lain nggak dijelaskan sedetail sama One Apps. Gitu, Bu Jen. Jadi Mungkin detail saya ya. Detail Iya. sekali ya. Kata Si nama One Apps. kayak apa gitu ya. Follow up Iya. kayak apa gitu. Saya enggak tahu sudah sampai materi follow up apa belum. Daftar Sudah, nama sudah. ya pasti sudah ya. Sudah. Itulah yang membedakan. Jadi kalau di bisnis lain cuma dikasih barang ayo jualan gitu ya. Jangan Iya, kita Bu. Betul. diajarin sampai Nyari gini member loh cara jalannya. gitu. Kalau yang pernah di bisnis lain mesti kerasa kan bedanya begitu ya. Kita ditonton satu persatu sehingga orang seperti apapun asal ikut pelatihannya itu pasti bisa. Kerasa nggak? Maksudnya dari nol pun kalau ngikuti ini mesti bisa ini. Gitu. Iya, kerasa Ya, kok saya. kerasa ya. Iya. Meskipun masih muda, asalkan ngikuti ini pasti bisa. Nah, jadi memang ada 52 minggu, 365 hari. Kita itu akan ada pelatihan terus-menerus dari One Apps, tetapi kita juga ada grup meeting dan sebagainya, begitu ya. Jadi pokoknya setiap hari bertumbuh. Kalau Anda lakukan aja setahun gitu ya, belajar One Apps praktek.
Sudah ngomset belum? Sudah bisa jualan belum? Sudah bisa ya? Sudah bisa mulai jualan, Bu Rosiana? Sudah Sudah bisa ya? Sudah bisa ya, mulai jualan ya. Anda bisa membayangkan bahwa oh ternyata mudah ya bisnis ini gitu loh. Mungkin dibandingkan dengan bisnis sebelumnya, terasa saya soalnya sudah beberapa kali kerjaan ya, sudah beberapa kali berbisnis, ini jauh lebih mudah. Saya nggak tahu apakah mengalami hal yang sama ya, jualan produk. Ya, perasaan menjual produk lain sama Faras kok lebih mudah Faras begitu, karena sebelumnya ada kan pendidikannya. Apa kosmetik sebelumnya? Iya. Nah, sebelumnya kosmetik. Jadi sebenarnya agak susah lah di sini. Lebih susah kosmetik. Iya, kalau Faras kan saya senangnya orang-orang tua gitu. Biasanya kalau jualan Gosok-gosok aja. Iya, saya sama kerasa. Kalau Bu Renata biasanya ngajarinya seperti itu. Iya, betul. Gitu ya. Ini ada emaknya nih Bu Renata yang sangat bangga melihat Anda. Iya. Jadi kalau nggak pernah diajarin cara marketingnya, balur gratis, online-nya begini, nyapanya begini, broadcast-nya begini, masuk grup begini, Anda nggak akan pernah tahu gambarannya seperti apa. Saya dulu pertama kali join, nggak ada grup WA, nggak ada pendidikan, nggak ada apapun. Sulit sekali. Dan saya membangun satu persatu dari awal. Sampai akhirnya jadi, kemudian One Apps-nya baru jadi. Nah, ketika saya sudah jadi, masuk agen baru cemplang gitu aja. Begitu mereka ikut sistemnya, bisa semua jalan. Waktu itu saya hamil nggak bisa mikir beberapa bulan. Itu aja maksudnya bisnis saya sudah running dengan video yang pernah saya buat. Jadi Anda bisa bayangkan kekuatannya ini. Anda ada agen baru, nggak repot masukkan sistem. Agen baru masukkan sistem. Jadi nggak usah takut rekrut. Saya nanti nggak bisa ini, nggak bisa bina, tenang masukkan sistem. Sambil Anda bertumbuh, dia bertumbuh, sama-sama nanti jalankan bersama. Ya, balur gratis gimana? Untuk balur gratis kan hanya perlu dua hal. Yang satu adalah mental, nekat. Yang kedua adalah bisa presentasi. Gampang kan? Presentasi kita sudah ada ininya. Di materi minggu pertama, hari kedua aja sudah ada. Product knowledge dan cara balur. Gampang kan? Untuk balur gratis saja sudah 2 hari sudah bisa. Iya, jadi mudah sekali untuk belajar di bisnis ini. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk ini ya, untuk merekrut agen baru, masukkan terus ke sistemnya kita. Oke. Satu lagi deh Bapak-bapak ya, boleh nggak saya panggilkan Pak Stefanus? Ini satu-satunya yang lolos challenge dari ini ya, dari grup bapak-bapak. Ini bapak-bapak itu biasanya paling males ngerangkum. Kenapa kok sampai akhirnya mau, Pak? Boleh nggak buka videonya? Nah, salam kenal, Pak. Iya. Semangat pagi, Pak Stefanus. Nah, selamat pagi, Bu. Iya. Ya, gimana, Pak? Pengalamannya selama melihat One Apps? Ya, selamat malam juga rekan-rekan semua. Saya selama ini kan pernah di marketing juga, Bu. Cuman ya itulah bedanya dengan Faras. Kalau di perusahaan lain, ya saya hanya dikasih produknya jualan, seperti itu. Tapi kalau di Faras ini, saya ikutin mulai awal, step-stepnya itu ada. Jadi dari awal itu harus gimana. Terus yang saya paling tertarik itu adalah membaca buku, Bu. Itu saya selama ini tidak terpikir sama sekali untuk membaca buku. Jadi itu yang menurut saya sih paling mengena ya di saya ya, untuk membaca buku hanya 15 menit per hari. Itu yang paling mengena di saya. Cuman saya masih belum punya buku, hanya punya buku mencari kawan, itu kalau nggak salah itu. Mencari kawan dan menghadapi orang lain. Ya, mencari orang lain. Ya, itu aja yang masih punya. Itu pun belum sempat membaca saya. Sudah punya, tapi belum sempat membaca.
Tadi di sini saya merasa bahwa kita diajarin mulai dari awal ya, dari awal sampai yang detail-detailnya pun juga diajarin kan di One Apps itu, gitu. Jadi saya sih merasa seperti itu, Bu. Ke depan sih mohon bimbingannya aja terus, Bu Jin. Oke, ya makasih Pak Stefano sudah mau berbagi. Kalau misalnya Ya. dapat agen lagi dimasukkan One Apps apa enggak Pak? Iya, iya Bu. Oke Siap. ya. 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 Kalau mau saya kirimin buku Pak. Kalau memang Nggak tertarik usah, Bu, nanti membaca ya. saya cari sendiri, Bu. Keren. Di online banyak kok. Iya, yang lalu kita punya Bu. grup Pak, membaca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, dan itu ada ulasannya begitu ya. Tapi karena terlalu banyak yang saya bikin, saya nggak kuat untuk mengerjakan semuanya sendiri. Nanti kalau sudah running semuanya, mungkin kita bisa untuk bisa membaca self study ya, membaca setiap hari, kemudian posting seperti One Apps, tapi memang buku. Gitu. Jadi kita ada pembelajarannya, dan cara menyampaikan kembali itu saya juga ajarkan ke agen-agen, waktu itu sempat beberapa kali jalan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Stefano. Sama-sama, Bu. Ya. Iya, enggak semua saya panggil ya, karena kalau semua saya panggil nanti panjang sekali. Saya hari ini mengumumkan aja untuk 10 orang yang sudah lolos untuk challenge merangkum. Ada Bu Renata, Bu Maulida, Pak Stefanus, Bu Maria GB tadi ya, GB ya. Kemudian Rosiana, Jenny, Bu Maria Irot, Kak Damai Purba, kemudian Dewi Su, dan Bu Yuni dari jaringannya Bu Reni ya. Oh ternyata Bu Reninya enggak ya. Bu Yuninya. Saya salah baca berarti. Oke, jadi itu 10 orang yang sudah lulus challenge One Apps di batch kedua. Ya. Saya itu besok hadiahnya bisa diklaim ya di admin Wulan. Saya memang tidak meneruskan untuk challenge One Apps. Saya harap ini sudah menjadi habit untuk para agen belajar setiap hari di One Apps ya. Saya akan move on ke challenge berikutnya, yaitu belajar presentasi. Karena yang bikin kita ngomset itu adalah pekerjaan kita presentasi. Posting itu memang saya ada challenge ya untuk posting. Posting itu adalah marketing begitu ya. Tetapi bukan sales, bukan menjual. Ketika kita mau menjual, maka kita harus bisa presentasi. Itu satu-satunya pekerjaan yang istilahnya beginilah ya, maksudnya seluruh kehidupan kita, 90% pekerjaan kita itu nanti adalah presentasi. Presentasi itu memang bisa dari postingan, bisa ini ya, tetapi Anda akan merasakan jauh lebih cepat closing kalau Anda bisa presentasi. Gitu. Jadi, saya akan melatih di challenge berikutnya adalah presentasi. Maka saya akan mengadakannya lomba presentasi. Akan ada role play bergantian begitu ya. Lomba presentasi itu yang saya butuhkan hanya presentasi balur gratis 5 menit. Gitu ya. Jadi nanti saya akan berikan contoh, kemudian Anda akan bergantian melakukan lomba presentasi itu, nanti saya umumkan bagaimana teknisnya, dan supaya tidak terlalu banyak menunggu, nanti akan ada jam-jamnya. Kalau misalnya Anda ini nanti ada pendaftaran begitu ya untuk mengikuti lombanya, kemudian saya akan jadwalkan gitu supaya semuanya bisa belajar presentasi dan semuanya bisa ikut ya, leader-leadernya pun bisa ikut supaya Anda bisa belajar semuanya di sana gitu. Nah, presentasi itu memang lengkap begitu ya. 5 menit itu ya ada, nanti saya ada arahan, ada contohnya. Tetapi pada waktu on the spot di sana Anda bisa sesuaikan dengan kondisi. Kondisinya misalnya, oh ini seperti yang lalu Bu Nawang itu, Anda bisa lihat di grup ya, cara dia presentasi itu nggak memungkinkan karena sudah sangat lelah dan panjang gitu ya. Dia punya teknik sendiri. Improvisasi di lapangan itu sangat diperbolehkan. Tetapi standarnya Anda harus bisa gitu. Nanti pada waktu improvisasi silakan begitu ya. Jadi pokoknya presentasinya sekitar 5 menit itu Anda bisa menguasai, nanti pada waktu di lapangan disesuaikan dengan kondisi begitu ya. Pokoknya nekat dulu begitu ya. Oke. Nah. Bentar. Nah,
Jadi teman-teman ini akan masuk sistem kita. Jadi sebelum September itu sudah mulai masuk semua pelatihan, maka saya akan menyempatkan untuk melakukan lomba presentasi ini. Nanti ada beberapa plotter begitu ya, supaya tidak terlalu lama menunggu. Tapi kalau misalnya Anda mau masuk dari awal untuk melihat teman-teman yang lain cara presentasi, juga nggak apa-apa. Karena memang di sini pengulangan. Pengulangan itu mendengarkan berulang-ulang, kemudian Anda berlatih di depan cermin juga, kemudian bisa rekam. Nah, Anda bisa menyaksikan kalau Anda ngomong seperti ini, orang lain tertarik atau tidak untuk membeli produk Anda. Gitu ya. Jadi mudah sekali, ini untuk senjata, semua agen bisa presentasi dan balu-balu gratis. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Terakhir quote dari saya. Ya, ini 1X ya, untuk tempat kita belajar. Ini pernah disampaikan oleh Bu Melita, dan saya ambil lagi. Kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha yang terbesar, ya, itu Anda adalah seorang leader, kan pasti Anda harus punya mitra bawah kalau mau jaringan besar. Seorang leader itu pasti reader, pasti membaca, pasti belajar. Jadi berinvestasilah pada dirimu sendiri, leher ke atas. Jadi ada waktu investasi, Anda perlu mungkin membayar untuk ikut pelatihan, untuk baca buku, ya, berinvestasilah baik waktu maupun uang ke diri Anda sendiri, leher ke atas, ya. Karena pengetahuan yang kamu miliki adalah mesin kekayaan. Itu yang disampaikan oleh Warren Buffett, ya. Jadi pengetahuan yang Anda miliki sekarang ini akan mempengaruhi bagaimana Anda 2-3 tahun lagi. Kenapa saya bisa cepat? Karena saya bangun sistem. Dari mana sistem yang saya pelajari? Dari network marketing saya yang saya ikuti sebelumnya. Jadi saya dulu bergabung di multi level yang lama dan itu saya tidak berhasil. Tetapi itu saya berhenti ya. Saya belum mencapai puncak, saya sudah berhenti. Tetapi pendidikan yang pernah saya terima itu adalah modal ketika saya menjalankan bisnis-bisnis saya sebelumnya. Demikian juga mitra bawah saya, itu beberapa sudah berhasil menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat sekali, pengusaha komputer ada, pengusaha, jadi ada yang sangat berhasil di asuransi, dan ada beberapa yang pokoknya sangat sukses di hidupnya mereka. Dan mereka bilang, apa yang membuat mereka sukses adalah pendidikan di multi level sebelumnya. Gitu ya. Jadi, kalau Anda mau mengubah hidup Anda menjadi seorang pengusaha yang berhasil, berinvestasilah pada dirimu sendiri. Jadi rutinlah belajar. Di luar 1Apps ada begitu banyak pembelajaran pengetahuan. Anda mungkin harus les Canva ya untuk bisa edit foto. Anda harus belajar public speaking supaya pintar ngomong. Anda mungkin belajar FB Ads, IG Ads, TikTok Ads dan sebagainya. Jadi maksudnya jangan ini ya, jangan mati gaya hanya dari 1Apps dan dari video-video kita. Itu juga sudah banyak sih. Kita juga kadang-kadang akan ada pelatihan seperti pelatihan FB Ads dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya Anda mau lebih dalam, Anda harus berani berinvestasi, les untuk belajar berkembang lebih baik lagi. Ini ada bisnis Anda sendiri, jadi jangan ngandalin satu sumber. Jadikan sumber ilmu begitu ya, grup meeting seperti ini, tapi jangan terlalu mengandalkan mitra atas, jangan terlalu mengandalkan ini, kok saya nggak diajari ini, nggak diajari itu. Ini hanya langkah aja gitu, langkah awal, tetapi kalau Anda mau deep, mau dalam mengembangkan bisnis, Anda perlu untuk membuka diri untuk belajar banyak hal, les banyak hal, demi mengembangkan diri Anda dan jaringan Anda. Begitu ya. Berinvestasilah pada dirimu sendiri, pengetahuan yang kamu miliki adalah mesin kekayaan. Jadi Anda mau kaya, fokus kepada membangun diri sendiri. Setahun, 2 tahun Anda akan merasakan ya, sudah mulai mengerti, nanti tahun ketiga biasanya sudah sangat tegas. Kok lama Bu Jen?
Ya, memang ini sekolah dulu ya, sekolah bisnis. Jadi jadikan setahun, 2 tahun ini jangan terlalu berharap kepada penghasilan, meskipun memang di Vara sangat bisa diandalkan. Tetapi Anda harus ingat bahwa kita punya latar belakang. Saya dulu pernah belajar setahun. Saya pernah belajar setahun 3 bulan di sebuah sistem pendidikan yang baik. Jadi setahun pertama konsentrasi, belajar, praktek, belajar, praktek ya. Dan yang sudah punya ilmu, Anda tinggal ngegas. Ngegas dengan petunjuk-petunjuk ilmu-ilmu yang sudah kita berikan setiap bulan ya, setiap berapa hari sekali kita ada. Kemudian Anda tinggal praktek dengan improvisasi, kita akan terus saling berbagi ya. Seperti yang lalu Bu Ani berbagi kepada kita, dia sebagai agen baru juga punya cara yang lain. Nah, kita menangkapnya dan kita juga mempraktekkannya. Begitu ya. Jadi makin lama makin besar. Anda bayangkan kita ada 30 orang masing-masing berbagi satu ilmu. Ilmunya akan banyak sekali ya. Jadi jangan dalam tanda kutip merasa terlalu tinggi, merasa sombong untuk belajar. Benar-benar belajar rendah hati untuk belajar di setiap pertemuan Anda akan belajar banyak hal. Begitu. Oke. Ya. Sekian dari saya hari ini grup meeting kita akan hidupkan kamera untuk kita akan foto bersama ya. Saya harapkan nanti pada waktu challenge berikutnya, pada waktu role play, pada waktu presentasi semuanya bisa semuanya bisa ikutan ya. Semuanya di sini semuanya mau bertumbuh. Seperti biasa saya selalu siapkan hadiah. Oke, bentar. Saya stop.